Di dalam hukum perdata ada ajas hukum yang biasa kita dengar bahwa siapa yang mendalilkan atau barang siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan. Actori incambit probatio. Dibebankanlah pembuktian atas dalil-dalil atau alasannya, burden of proof. Jadi teman-teman di sini di mana kita tahu bahwa ada dua pemohon PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi ini, kemudian di sini masing-masing menyampaikan bukti, menyampaikan saksi, mengabulkan permohonan yang disampaikan dalam permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ajas actori incambit probatio ini secara eksplisit diatur di dalam pasal 164 HYR atau pasal 283 RPJ dan juga di dalam pasal 1863 KUH Perdata. Pada video ini saya akan menyampaikan keterangan saksi dan juga saksi ahli atau ahli yang disampaikan oleh pemohon pertama atau pemohon satu, yaitu dari paslon 1 yaitu Pak Anies Muhaimin. Nah, ada 11 orang saksi yang dihadirkan di Mahkamah Konstitusi dan 7 orang saksi ahli. Nah, ini ada beberapa keterangan yang dikutip, yang saya kutip. Ini bukan keterangan yang lengkapnya, tapi secara lengkapnya adalah di dalam risalah. Nah, pertama adalah dari Ahmad Husairi menyampaikan di Mahkamah Konstitusi bahwa ada seorang oknum ASN mengarahkan 3 orang membawa kertas suara ke dalam kamar. Banyak sekali waktu itu, saya terkejut. Langsung masuk ke kamar, saya menunggu dulu, tanya ke KPPS-nya, nggak bisa jawab. Nah, ini keterangan yang disampaikan salah satu saksi. Nah, saksi kedua menyampaikan bahwa pada tanggal 16 Januari saya melaporkan ke Bawaslu Sumatera Utara. Oh, ini di Sumatera Utara terkait dengan video viral yang beredar di sosial media, di mana pada video tersebut ada acara rapat yang terduga dipimpin oleh ASN Dinas Pendidikan di Kota Medan yang mengarahkan guru-guru untuk mendukung paslon Capres 02. Ini keterangan dari Mislaini Suci Rahayu, ya, dari saksi dari pemohon pertama. Yang ketiga, ya, dari saksi Sartono menyampaikan di Mahkamah Konstitusi bahwa pada saat rekapitulasi perhitungan di PPK Kecamatan Tapos, Kecamatan Sawangan, dan Kecamatan Sukmajaya dalam satu waktu sirekapnya berubah-ubah angkanya tanpa kendali seperti itu. Nah, oleh karena itu kami dari unsur ormas dan masyarakat mengadakan aksi demonstrasi ke kantor KPUD di Kota Depok. Kemudian keterangan saksi berikutnya, ya, dari Prijo Ansari menyampaikan 176 kepala desa dipanggil oleh Polda melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini dikarenakan pengguna dana provinsi yang manggil Polda. Kemudian saksi berikutnya menyampaikan, Andri Hermawan, kami juga mendapat aduan berupa beberapa kades di Ngawi. Nah, ini daerah Ngawi ini juga mendapat ancaman. Sehingga kami mengutus tim yang ada di Ngawi untuk menginvestigasi, mencari saksi, namun kita kesulitan saksi mau untuk membuat laporan. Nah, ini dari saksi Andri Hermawan yang di Ngawi. Berikutnya juga dari saksi admin Armas, ya. Dan anehnya adalah paslon 01 begitu banyak tertulis dengan angka 19, tetapi kemudian di tip X dan dinolkan. Begitu juga dengan paslon nomor 3 itu suaranya 135. Jadi bisa dibayangkan banyak sekali tip X, tetapi jejak tip X masih ada yang kemudian dihapus dan dinolkan. Nah, berikutnya saksi yang bernama Surya Dharma mengatakan setelah kita jumlahkan total suaranya ada 230 suara dari dalam kotak surat suara presiden, padahal DPT yang menggunakan pilihan adalah 228 orang. Jadi ada selisih 2 orang di sini, ya, yang keterangan dari Surya Dharma yang yang disampaikan ini, ya, keterangan di
Mahkamah Konstitusi. Nah, saksi berikutnya ini atas nama Arif Patramijaya. Pada putusannya, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan terakhir ketiga kepada Hasyim Asyari dan menjatuhkan sanksi keras pada anggota KPU. Nah, kemudian saksi berikutnya yaitu Amrin Harun, ya. Saya menemukan kejanggalan antara Sirekap dan Form C hasil di Sumatera Utara. Seharusnya Form C hasil itu suci dan tidak seharusnya ada pola-pola. Perbedaan pada tanda tangan dan coretan tip X yang ada pada lembarannya. Nah, oke. Berikutnya di dalam keterangan Mirza Zulkarnain, saya juga melaporkan Zulkifli Hasan melakukan pelanggaran kampanye dengan mengumpulkan Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia di Semarang. Nah, ini daerah Semarang, dengan menggunakan jabatannya sebagai Menteri Perdagangan. Ya, ini Pak ini ya, Ketua Partai PAN ini ya. Kemudian keterangan saksi berikutnya ini yang disampaikan di persidangan ya. Dan ini keterangan saksi dari pemohon satu itu, yaitu atas nama Muhammad Fauzi, menyampaikan di sini, setelah kita mengetahui kejadian dalam acara abdesi yang diselenggarakan pada Minggu 19 November 2023, kami bersama tim hukum membuat laporan ke Bawaslu pada tanggal ya 24 November 2023. Keterangan 11 saksi ya yang dihadirkan oleh pemohon satu ya untuk membuktikan dalil-dalilnya. Selain saksi juga dihadirkan ahli ya oleh pemohon satu ini ya untuk memberikan pendapatnya di dalam persidangan, yaitu di Mahkamah Konstitusi. Ada di sini saksi ahli pertama adalah Ridwan. Ridwan mengatakan dari perspektif hukum administrasi, keputusan ini cacat considerans dan cacat isi karena mencantumkan Gibran yang tidak sah pendaftarannya. Sehingga keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu 2024 juga cacat isi karena memuat Gibran yang tidak sah pendaftarannya. Nah, ini yang mempermasalahkan cawapres di sini ya, cawapres nomor 2. Kemudian saksi ahli berikutnya itu yang dihadirkan adalah Joher Mansyah, mengatakan masyarakat pemilih Indonesia cenderung berorientasi paternalistik dan feodalistik karena tingkat pendidikannya yang masih rendah. Dalam kondisi ini, posisi kepala daerah, pejabat negara, dan kepala desa sangat strategis dalam mempengaruhi sikap pemilih. Ahli berikutnya ini yaitu Yudi Prayudi ya. Kami melihat sistem dari Sirekap ini memiliki kerentanan karena memiliki CVI. Salah satu yang kami curigai tanda tangan Form C hasil yang diunggah di portal pemilih 2024.kpu.go.id, hasilnya kelihatan berbeda satu sama lain untuk orang yang sama. Terdapat banyak keganjilan sejenis yang dianalisa oleh tim 01 dan 03. Nah, ini keren ini ya keterangannya. Kemudian saksi ahli berikutnya itu ya ada 7 orang saksi ya, tadi 3, berikutnya ini nomor 4, Bambang Eka Cahyo Widodo mengatakan bahwa seharusnya KPU melakukan perubahan PKPU nomor 19 tahun 2023 terlebih dahulu sebelum menerima pendaftaran pasangan calon. Nah, ini kan yang selalu jadi perdebatan ini ya. Pendapat ahli ini mengatakan ya harusnya peraturan Komisi Pemilihan Umum itu di rumah dulu ya, baru dapat menerima pendaftaran calon. Oke, berikutnya di nomor 5 ya, pendapat ahli nomor 5, Pak ini namanya Nifit Adrison mengatakan bahwa bansos itu menargetkan masyarakat miskin. Ingat, nilai uang tersebut akan bergantung pada income atau pendapatan, di mana nilainya akan berbeda pada masyarakat miskin dengan pendapatan tinggi. Nah, kemudian ahli yang lain mengatakan, yaitu Faisal Basri, pemerintah dengan bansosnya membantu orang yang miskin dan tidak miskin tambah banyak.
Oke, cita-citanya menaruh harapan agar suaranya satu putaran. Nah, ini kutipan saja karena bukan nggak lengkap. Mungkin ada lengkapnya nanti di risalah.